Shalom, selamat pagi, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya, Jumat tanggal 18 September 2020. Pagi hari ini saya rindu berbagi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang terambil dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 kita akan baca bersama-sama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur pasal 23 tentu tidak asing lagi bagi kita. Semua pasti sangat senang dengan Mazmur pasal 23 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Mazmur pasal 23 ini bukanlah tentang kesetiaan Raja Daud kepada Tuhan, tetapi di sini dikisahkan tentang kesetiaan Tuhan kepada Raja Daud, kesetiaan Tuhan kepada setiap kita, umat pilihan Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mari kita akan sama-sama belajar dari Mazmur pasal 23 ini. Dan saya rindu berbagi berkat, apa yang saya rasakan, apa yang saya merasa terberkati dengan ayat ini, saya rindu berbagi untuk Bapak Ibu Saudara dan setiap orang yang boleh bersama-sama dalam mimbar gemar ini. Yang pertama, dari ayat yang pertama, di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Setiap kita pasti mempunyai kebutuhan. Tetapi Daud menulis bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Bukan berarti Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya dan Tuhan memberikan harta yang banyak kepada Raja Daud, harta yang berlimpah-limpah kepada Raja Daud, sehingga Raja Daud tidak kekurangan. Maksud dari Raja Daud bukanlah seperti itu. Tetapi yang ingin disampaikan adalah Tuhan adalah gembala saya. Saya tidak akan kekurangan karena di dalam Tuhan saya mendapatkan segala-galanya yang saya butuhkan. Kita sebagai orang Kristen mempunyai satu keuntungan yang besar. Kita dipenuhi Tuhan, segala kebutuhan kita, bukan sekedar kebutuhan secara fisik saja, secara jasmani saja yang Tuhan berikan, tetapi terlebih lagi berkat secara rohani Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak akan kekurangan kasih Tuhan yang besar, kasih yang menyelamatkan kita. Tuhan yang adalah gembala kita, Dia sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib supaya kita ditebus dan diselamatkan. Bukan hanya menikmati berkat di dunia ini saja, tetapi kita juga memiliki kehidupan yang kekal di surga nanti. Karena Dia adalah gembala kita yang baik, gembala yang sudah rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berkat yang kedua,
dari ayat yang ketiga bagian A. Dia, gembala yang baik, menyegarkan jiwaku. Tuhanlah yang dapat menyegarkan jiwa kita. Pada saat kita sedang tertekan dalam pergumulan beban berat melalui kehidupan seperti saat-saat ini, kita sering khawatir, kita sering ketakutan. Kadang-kadang dalam hati kita tidak mendapatkan damai sejahtera karena begitu banyaknya persoalan, pergumulan. Tetapi mari kita ingat bahwa kita punya gembala yang baik, yang mampu menyegarkan jiwa kita. Pada saat kita dalam pergumulan yang berat, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam doa kita mencari wajah Tuhan. Dan pada saat kita boleh menghadap Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, maka kita akan merasakan jamahan Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Kita akan merasakan satu kekuatan yang luar biasa, sehingga kita walaupun di tengah pergumulan, permasalahan, ketakutan, kekhawatiran, tetapi kita tetap mampu mengucap syukur, tetap mampu merasakan damai sejahtera. Jiwa kita disegarkan karena kita mempunyai gembala yang baik. Berkat yang ketiga dari ayat yang ketiga B dikatakan, dia membimbing aku di jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah ragu untuk mengikut Tuhan. Karena Tuhan pasti akan membimbing kita pada jalan yang benar. Dia adalah Tuhan, Allah yang datangnya dari surga. Dia turun ke dunia ini dan akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran itu. Maka kita tidak perlu ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Karena Dia akan menunjukkan kita. Dia adalah jalan kehidupan itu sendiri. Jangan pernah ragu mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia akan membawa kita di dalam jalan yang benar. Setiap pagi, setiap kita bangun tidur, maka sudah seharusnya kita berdoa. Kita berdoa, kita mohon bimbingan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dalam bimbingan tangan Tuhan. Jangan takut melangkah, karena Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang benar. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Berkat yang keempat dari ayat yang keempat dikatakan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah yang gelap sekalipun, aku tidak takut bahaya. Aku tidak akan takut pada apapun juga, karena gada Tuhan beserta dengan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan membawa kita ke tempat yang rasanya tidak aman. Ada kejahatan, ada pergumulan. Sepertinya jalan kehidupan kita di dalam lembah kekelaman. Tetapi jangan pernah takut. Karena Tuhan memang membawa kita ke dalam tempat yang sulit. Tetapi Tuhan pasti membimbing kita. Tuhan akan menguatkan iman kita. Dan Tuhan akan menolong kita
keluar dari jalan kekelaman tersebut. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, jalan kehidupannya enak-enak saja. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, tidak akan ada badai. Tetapi janji Tuhan, Dia akan beserta kita. Dia akan menyertai setiap langkah kita. Dan Dia akan berada di setiap musim kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada menyertai setiap langkah kita. Walaupun saat ini mungkin kita diizinkan Tuhan melalui lembah kekelaman, tetapi ingat selalu, tangan Tuhan selalu terulur membimbing kita. Jangan pernah takut, karena kita mempunyai gembala yang baik, yang selalu menyertai kita, membimbing kita, dimanapun kita berada, dalam masa sulit sukar sekalipun, Dia ada memberikan kekuatan kepada kita. Berkat terakhir dari ayat yang ke-6 dikatakan, kebaikan dan kasih Tuhan akan terus menyertai kita hingga akhir hidup kita. Setiap hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari pemandangan Allah. Kita ingat satu ayat emas bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti mimbar Gemar ini, semuanya mengasihi Tuhan. Dan dalam segala perkara di dalam kehidupan kita, Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang selalu menjadi gembala kita, yang menuntun langkah kehidupan kita. Maka jangan pernah ragukan Dia. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita akan awali hari ini dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang senantiasa siap untuk menolong kita dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau selalu ada di sisi kami. Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Walaupun mungkin kami berada di dalam lembah kekelaman, tetapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu memegang kami. Tangan Tuhan selalu menuntun kami. Tangan Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama mengikuti mimbar Gemar ini. Biarlah iman kami selalu dikuatkan dan kami selalu ingat bahwa Tuhanlah gembala kami yang baik. Dan kami yakin dan percaya setiap langkah kehidupan kami, Tuhan ada untuk menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian, salam bergemar.